Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Arunika, pernahkah Anda membayangkan suatu malam bermimpi bertemu seseorang yang mengenakan jubah putih, sosok misterius yang menyerahkan sebuah kitab suci kepadamu, memintamu untuk membacanya. Ketika kamu terbangun, hatimu berdebar-debar, perasaan campur aduk, dan bertanya-tanya, apakah ini hanya bunga tidur atau mungkin sebuah pesan dari alam yang lebih besar? Apakah ada makna terselubung di balik mimpi itu? Dan apa artinya bagi hidupmu? Demikianlah awal dari perjalanan spiritual yang dialami oleh Nur Jacinta, seorang gadis cantik yang dulunya sangat membenci Islam. Bagaimana kisahnya? Terus simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang seringkali dipenuhi dengan lika-liku tak terduga. Bagi Nur Jacinta, seorang wanita muda asal Sabah, Malaysia, jalan hidupnya berubah drastis ketika ia mulai meragukan segala prasangka yang pernah ia yakini tentang Islam. Apa yang awalnya hanya sebuah rasa ingin tahu berkembang menjadi pencarian spiritual mendalam yang mengubah seluruh hidupnya. Jacinta bukanlah seseorang yang besar dalam kebencian aktif terhadap Islam, melainkan kebencian itu seperti api kecil yang terus membara di dalam hatinya. Dalam pikirannya, agama ini adalah sesuatu yang tidak selaras dengan kemodernan, kebebasan, dan hak-hak perempuan. Media yang ia konsumsi, stereotip dari masyarakat sekitarnya, dan cerita-cerita tentang ketidakadilan terhadap perempuan dalam Islam hanya semakin memperkuat kebenciannya. Setiap kali ia melihat teman-temannya yang beragama Islam dan mengenakan hijab atau mengikuti aturan-aturan agama, ia merasa terasing. Mengapa perempuan harus menutupi dirinya? Apa tidak cukup bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri? Begitulah pikir Jacinta. Salah satu hal yang paling membuatnya kesal adalah poligami, konsep yang menurutnya sama sekali tidak bisa diterima. Namun seperti kata pepatah, kita sering takut pada sesuatu yang tidak kita pahami. Jacinta sama sekali tidak pernah mendalami apa sebenarnya yang dia benci. Ia tidak pernah benar-benar bertanya atau mencari tahu, hanya berpegang teguh pada prasangka dan persepsi. Rasa penasaran itu datang tanpa disangka-sangka. Saat ia masuk kuliah di tahun 2013, ia bertemu dengan beberapa teman yang beragama Islam. Tidak ada yang aneh atau berbeda dari mereka pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jacinta melihat sesuatu yang menarik. Mereka tampak tenang, damai, dan lebih teratur dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali azan berkumandang, mereka dengan lembut menghentikan percakapan dan pergi ke masjid atau mencari tempat untuk menunaikan sholat. Awalnya Jacinta hanya mengamati dari jauh. Ada sesuatu yang menarik dalam kebiasaan mereka, namun ia masih enggan bertanya. Namun rasa penasaran itu mulai menggelitinya. Apa yang mereka rasakan setelah sholat? Mengapa mereka begitu tenang dan disiplin dalam menjalankan agama ini? Pikirannya dalam hati. Rasa penasaran itu tumbuh dan tumbuh. Hingga suatu hari, Jacinta memberanikan diri bertanya kepada salah satu temannya yang akrab dengannya, Maryam, seorang gadis berhijab yang selalu tersenyum dan tenang. Maryam, aku penasaran apa yang kamu rasakan saat sholat? Tanya Jacinta pada suatu siang setelah kuliah. Maryam pun tersenyum dengan lembut. Sholat adalah momen aku berdialog dengan Allah. Di dalamnya ada ketenangan yang luar biasa, seolah-olah semua masalah dunia ini hilang dan aku bisa merasakan kedekatan dengannya. Jawaban itu membuat Jacinta terdiam. Sesuatu di dalam dirinya terusik. Ia tidak pernah memikirkan bahwa sholat yang tampak seperti ritual yang membosankan baginya bisa menjadi pengalaman spiritual yang begitu mendalam. Sejak saat itu, rasa ingin tahunya semakin besar. Sejak percakapan singkat itu, Jacinta mulai menyisihkan waktu untuk mempelajari Islam. Dia mulai dengan cara yang sederhana, seperti menonton video di YouTube tentang Islam dan mencari artikel-artikel yang menjelaskan dasar-dasar agama ini. Apa yang ditemukannya cukup mengejutkan. Islam ternyata bukan hanya tentang aturan-aturan ketat seperti yang selalu ia pikirkan, melainkan tentang kehidupan yang damai dan teratur. Namun meskipun ia semakin mendalami,
Kebenciannya belum sepenuhnya hilang. Ada konflik di dalam dirinya. Bagaimana bisa agama yang selama ini aku pandang negatif ternyata mengajarkan sesuatu yang begitu indah? Tanya Jacinta pada dirinya sendiri. Ada banyak hal yang ia pertanyakan tentang poligami, tentang hak-hak perempuan, tentang kebebasan individu. Semuanya masih mengganggu pikirannya. Maka dari itu, ia tidak berhenti hanya pada artikel atau video. Ia mulai mendatangi ustadz dan berdiskusi langsung. Ia membaca terjemahan Al-Quran, mendalami tafsir, dan mencari jawabannya sendiri. Namun di tengah pencarian spiritualnya yang semakin mendalam, mimpi-mimpi aneh mulai menghantui Jacinta. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pria berjubah putih yang selalu menyerahkan kitab Al-Quran kepadanya. Pesannya jelas, bacalah. Setiap kali terbangun, mimpi itu menghantui pikirannya. Mengapa mimpi ini terus muncul? Apakah ini hanya hasil dari penasaran yang semakin besar? Ataukah ini lebih dari itu pikirannya? Mimpi-mimpi itu tidak berhenti di situ. Dalam mimpi lainnya, pria berjubah putih itu tidak hanya menyerahkan kitab Al-Quran, tetapi juga memimpin Jacinta ke sebuah masjid dan mengajaknya untuk sholat. Dalam mimpinya, ia mendengar lantunan azan yang merdu dan terbangun. Ia tahu bahwa ini bukan lagi kebetulan, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan Jacinta mulai merasa bahwa hidayah sedang mengetuk pintu hatinya. Setelah bertahun-tahun belajar, merenung, dan mencari jawaban pada tahun 2020, Jacinta memutuskan bahwa ia sudah tidak bisa lagi menolak panggilan ini. Keinginannya untuk memeluk Islam semakin kuat, namun ia masih menghadapi satu tantangan besar keluarganya. Keluarga Jacinta sangat taat dalam agama yang mereka anut dan mereka memiliki pandangan yang sangat negatif tentang Islam. Bagaimana mungkin kamu ingin menjadi bagian dari agama itu? Mereka menindas perempuan dan kamu akan kehilangan semua kebebasanmu, kata ibunya ketika Jacinta dengan hati-hati mencoba membahas topik ini. Namun semakin ia mendapat perlawanan, semakin yakin ia bahwa keputusannya benar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Islam bukanlah seperti yang digambarkan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa ada kedamaian dan kebenaran yang telah ia temukan, yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Pada suatu malam yang sunyi, setelah sholat tahajud yang dilakukan meskipun belum resmi menjadi muslim, Jacinta menangis dalam doanya. Ia memohon petunjuk dan kekuatan kepada Allah. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang benar, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini. Bantu aku ya Allah untuk tetap tegar, bisiknya dalam doa penuh harap. Dan pada pagi harinya ia memutuskan di hadapan ustadz dan beberapa saksi. Jacinta mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kata-kata itu, ia resmi menjadi seorang muslimah. Air mata menetes dari wajahnya, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah seluruh beban yang selama ini ia pikul telah diangkat dari pundaknya. Ia merasa bebas, bukan bebas dari aturan, tetapi bebas dalam menemukan makna sejati dalam hidup. Setelah mengucapkan syahadat, perjalanan Jacinta tidaklah menjadi lebih mudah. Tantangan datang dari berbagai sisi. Keluarganya menolak keputusannya, ibunya menangis dan mengancam akan memutuskan hubungan dengannya. Teman-temannya di kampus mulai menjauh, menganggapnya aneh dan berubah. Ia menjadi target gosip dan celaan. Namun, di tengah semua itu, Jacinta merasakan kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia semakin dekat dengan Allah dan setiap hari ia merasakan kedamaian ketika ia menunaikan sholat. Setiap ayat Al-Quran yang ia baca, setiap kali ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatinya semakin teguh. Suatu hari, ibunya memanggilnya untuk berbicara. Jacinta, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu memilih jalan lain? Apa yang telah mereka lakukan kepadamu? Tanya ibunya dengan nada penuh kekecewaan. Jacinta memegang tangan ibunya dengan lembut. Ia menjawab, Ibu, mereka tidak melakukan apa-apa padaku. Ini adalah keputusan yang aku buat sendiri. Setelah bertahun-tahun mencari kebenaran, aku tidak berubah. Aku masih anak ibu, tapi aku menemukan kedamaian di dalam Islam.
Jawaban itu membuat ibunya terdiam meskipun tidak mudah, perlahan tapi pasti. Jacinta mulai merasakan bahwa waktulah yang akan menyembuhkan segala luka. Keluarganya mungkin tidak akan langsung menerima, tapi ia yakin bahwa dengan kesabaran dan cinta, segalanya akan berubah seiring waktu. Perjalanan Jacinta masih panjang. Ia menyadari bahwa menjadi seorang muslimah bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ia terus belajar, terus bertanya, dan terus mendalami iman barunya. Dalam setiap langkahnya, ia berusaha untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan cinta. Ia tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi mencoba menjadi contoh nyata dari apa yang diajarkan Islam. Baginya, Islam adalah jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan itu, apapun tantangannya yang menghadangnya.